Heboh, kasus penembakan yang diduga dilakukan mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza bernama Gatan Saleh Hilabi alias Gatan terjadi di sebuah ruko kosong di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 8 Februari 2024 lalu. Ya, dilaporkan oleh seorang pria yang merupakan temannya bernama Muhammad Andika Muardi atau Dika. Gatan pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur atas dugaan percobaan pembunuhan yang kini sedang didalami pihak kepolisian. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadian tersebut? Benarkah keluarga pelaku sempat meminta damai kepada korban usai aksi yang diduga dilakukan pelaku? Ya, dikabarkan terjadi pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Dalam hal ini, pihak kepolisian pun mengaku belum mengetahui keberadaan pelaku yang kini disebut masih buron. Dalam pernyataannya kepada awak media, pihak kepolisian pun juga menyebutkan sempat berkoordinasi dengan pihak keluarga. Namun sampai berita ini pun diturunkan, belum ada titik terang terkait di mana pelaku berada. Lantas, akankah ada penjemputan paksa guna untuk menggelandang pelaku? Seperti apa tanggapan Sunan Kalijaga, mantan kuasa hukum Gatan ketika menanggapi hal tersebut? Benarkah ia pun mengetahui terduga pelaku yang dikabarkan memiliki senjata api yang menurut korban selalu dibawanya kemana-mana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, kejadian penembakan yang diduga dilakukan mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza bernama Gatan Saleh Hilabi. Ya, kejadian tersebut terjadi di sebuah ruko kosong di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 8 Februari lalu. Ditemui kemarin, korban Dika pun menuturkan kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada jam 2 dini hari. Saat itu, Dika menuturkan ia tengah dimintai bantuan oleh rekannya untuk menjaga ruko, lalu keluar untuk membeli makanan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan tidak disangka, saat ia kembali, Dika pun mendapati terduga pelaku sudah menunggunya, dan dari situlah kejadian tersebut bermula. Dan seperti inilah kesaksian korban terkait kejadian naas yang hampir menghilangkan nyawanya tersebut.
saya udah terlapor, cekcok sama saya. Dia mau maksa untuk bergegas untuk ke atas. Nah, saya menolak karena di situ kan sudah jam 2 pagi. Kalau ada apa-apa kan saya tanggung jawab. Cekcok sama saya. Saya dorong, lalu beliau mundur, mengarahkan senjata ke muka saya. Belakang saya itu pintu, ada apa, pintu kayak buat pagar. Saya mundur satu pagar, saya naik ke lantai 2. Beliau udah muter-muter tuh, udah tangan pistol di tangan loh. Saya keluar dari lantai 2. Saya tanya lagi, karena lantai 2 itu tidak ada pembatas jaraknya antara dari sini ke sini. Dekat lah jaraknya. Saya tanya, ada apa? Saya bilang, ada masalah apa? Saya bilang. Terus beliau tidak banyak bicara. Dia kokang senjata, diarahin ke saya. Saya lihat itu lubang senjatanya ada di pas searah sama kepala saya. Saya menghindar. Kebetulan kaca semua di belakang. Hancurlah kaca itu, kena pelurunya lewat sini samping saya. Dia tembakin 2 kali. Saya lari ke dalam lalu. Sampai 15 menit setelah sempat dia nembak 3 kali letusan. Pertama ke bawah, baru 2 kali ke atas ke arah saya. Pas saya ke dalam itu saya tunggu dia sekitar 15 menit baru saya jalan kaki. Saya trauma sekali, saya jalan kaki. Saya bilang alhamdulillah saya masih hidup gitu. Karena tadi benar-benar nyaris mati saya. Saya bilang makasih banget ya Allah, saya bilang gitu kan. Bilang jalan kaki saya dari kantor itu ke Polres jalan kaki ada sekitar itu 3 kilo. Saya jalan kaki saking udah nggak percaya gitu masih hidup gitu. Ya, aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh pelaku memang tidak mungkin dilakukan tanpa sebab. Dika pun menuturkan, sebenarnya mantan suami dari 2 aktris senior tersebut adalah teman lamanya sejak 10 tahun lalu. Namun diduga karena permasalahan pekerjaan dengan nilainya tidak sedikit tersebut, terduga pelaku pun diduga naik pitam dan melakukan aksinya. Teman main sih sebenarnya, teman main temperamental ya. Tapi beliau ini tidak bekerja di satu pekerjaan yang sama? Tidak. Kita cekcok itu ya gara-gara urusan kerjaan sih Mas. Itu aja sih, itu masalah sepele sebenarnya. Cuman mungkin penyampaian dia dan penyampaian saya ke dia juga tidak bisa dia terima dan saya juga tidak bisa terima penyampaian dia gitu. Oh enggak, cuman boringnya aja. Ya, cuman emang ini manusia ini nggak ada sukanya sama saya dari dulu gitu. Pemirsa, yang cukup mengejutkan dari kejadian ini adalah terkait kepemilikan senjata api yang diduga dimiliki pelaku untuk melakukan aksinya. Ya, di Indonesia sendiri, masyarakat sipil seperti Gatan memang seharusnya tidak bisa memiliki senjata api. Jikalau memilikinya, harus ada izin resmi dari pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah keterangan korban sebagai teman ketika menanggapi hal tersebut? Benarkah menurutnya, ia pun sering melihat Gatan membawa senjata api tersebut kemana-mana? Bahkan menurut pengetahuannya tidak dilengkapi izin yang jelas. Enggak, senpi. Oh, iya. Bodong. Itu Bodong. Selalu membawa, sorry. Selalu. Oh berarti dia selalu standby. Selalu standby. Buat apa Mas? Kurang tahu saya Mbak kalau itu Mbak. Maksudnya ada. Cuman pastilah dia bawa itu pasti. Langsung diolah TKP. Kalau diolah TKP langsung sama polisi. Hari itu juga. Apa hasilnya? Fast respon. Good. Iya, polisi nanya apakah ini baku tembak, apakah kamu punya pistol juga. Yang pasti saya bilang sama kepolisian kalau saya punya pistol tidak mungkin lah saya bikin laporan. Itu namanya baku tembak. Yang ada saya yang kabur kan begitu. Antara dua, dia yang die atau saya yang die kan gitu. Sementara itu, benarkah menurut korban sempat ada permintaan damai dari pihak Gatan terkait laporan yang dilayangkannya? Benarkah menurut cerita korban sempat ada tindakan dari pihak keluarga yang disebut-sebut meminta damai terkait pelaporan yang sudah dilayangkan korban beberapa menit setelah kejadian tersebut berlangsung? Sudah. Visum semua sudah lengkap semua.
Pihak keluarga kemarin adiknya beliau sempat kontak saya dan kita ketemu. Dia minta damai, tapi saya nggak mau. Saya mau tangkap dulu, terusin dulu. Nanti takutnya kalau nanti saya damai begitu aja, kasihan nanti orang lain dampaknya. Sesuka-sukanya nanti dia megang pistol. Negara ini ada hukumnya. Sedang diburu sama kepolisian. Terlapor sedang diburu karena sudah mangkir 2 kali panggilan. Pihak kepolisian, terutama Polres Jakarta Timur, sedang memburu. Seperti diketahui sebelumnya, kejadian yang terjadi di tanggal 8 Februari tersebut sudah dilaporkan oleh korban. Lantas, bagaimanakah tindak lanjut kepolisian mengenai kejadian yang sudah berlangsung selama 2 minggu tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Masih melanjutkan dugaan penembakan yang diduga dilakukan mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza tersebut. Menindaklanjuti laporan yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu tersebut, pihak kepolisian pun mengaku sejak dilaporkan pada Kamis 8 Februari 2024 lalu, pihaknya pun telah memanggil 4 orang saksi, termasuk korban, untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur pun menambahkan, pihaknya sudah memanggil terduga tersangka sebanyak 2 kali. Namun karena sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut terkait di mana pelaku berada. Lantas benarkah sebelumnya pihak kepolisian pun sudah berkoordinasi dengan keluarga untuk menghadirkan terduga pelaku? Benarkah pula jika tidak ada kejelasan dari keluarga mengenai kapan pelaku akan dihadirkan, maka pihak kepolisian pun akan melakukan tindakan penjemputan paksa untuk menggelandang mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza itu. Dari hasil pemeriksaan keterangan dari para saksi, khususnya saksi korban, menyatakan bahwa terduga pelaku adalah berinisial GSH, itu GSH. Selanjutnya terkait dengan yang lain-lain, itu bukan merupakan substansi daripada perkara yang ada. Jadi kami tidak bisa, selaku kami tidak bisa menginterpretasi atau menyampaikan itu kepada publik. Keduanya saling ejek-ejekan di WA, saling ejek-ejekan di WA, dan hasil penyelidikan dari penyidik demikian. Kami tidak bisa menentukan bahwa korban yang melakukan ejek duluan atau tidak, tapi yang pasti saling mengejek di dalam WA tersebut, dan akhirnya si terduga pelaku merasa emosi dan datang ke TKP. Di TKP juga mereka masih sempat cekcok mulut, dan akhirnya si terduga pelaku mengeluarkan tembakan dari pistol yang dia miliki. Iya, itu rencananya akan upaya hukum lanjutan karena ketidakhadiran atas 2 kali pemanggilan yang dari penyidik dan tidak hadir tanpa ada alasan yang sah. Itu kan kami kan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa mereka akan menghadirkan terduga pelaku pada tanggal 15. Dan kami menunggu sampai saat ini tanggal 27, pihak keluarga juga belum dapat menghadirkan. Sementara itu, penasaran dengan tempat kejadian perkara di mana aksi yang diduga dilakukan mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza tersebut. Tim Intens Investigasi pun mendapati ruko kosong dengan beberapa pecahan kaca dan telah dipasang oleh polis lain. Lantas, seperti apa pengakuan warga setempat mengenai kejadian mencekam tersebut? Benarkah polisi pun sudah mengetahui terkait senjata api yang dikatakan bodong oleh korban? Tapi Bapak tahunya kok bahwa terjadi penembakan dari mana, Pak?
Ya teman-temannya masuk pagi tadi ke polisi, informasinya ada tembakan gitu. Paginya ada polisi. Ada, katanya 3 mobil. Kita cuman masa gitu loh, soalnya itu kan nggak rame, jadi kosong. Berarti sebelumnya itu nggak rame? Enggak, kosong itu, ruangan kosong. Memang itu nggak berfungsi ya Pak? Belum berfungsi, masih kosong. Cuman yang atas lantai 3 sama bawah yang ada. Jadi semua itu dalam proses penyelidikan, penggunaan senjata atau kepemilikan senjata itu masih dalam tahap penyelidikan pihak penyidik. Kami juga sudah mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah bagian Wasmendak Polri untuk dapat menentukan apakah senjata yang digunakan itu adalah berizin ataukah tidak berizin. Itu yang bisa menjelaskan adalah pihak-pihak terkait. Sementara itu, mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Dina Lorenza di tahun 2018 lalu dengan bantuan hukum dari pengacara Sunan Kalijaga. Seperti apa Sunan Kalijaga menanggapi hal tersebut? Benarkah ia mengetahui terduga pelaku yang dikabarkan memiliki senjata api yang menurut korban selalu dibawanya kemana-mana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sosok Gatan Saleh memang bukan nama baru di kalangan selebriti tanah air. Ya, sebagai selebriti senior, Barbie Kumalasari pun mengaku mengenal sosok Gatan sebagai anak gaul Jakarta di masanya. Lantas, bagaimanakah komentar Barbie ketika mengetahui kasus penembakan yang dilakukan Gatan? Benarkah sebagai pengacara senior yang mengenal Gatan sejak kecil, Sunan Kalijaga pun tidak percaya dan menyayangkan kasus yang menimpa Gatan? Ya, yang aku tahu sosok Gatan ini sebenarnya orangnya cool ya. Orangnya cool, gaul banget, tapi memang mungkin agak temperamen ya. Kalau dia ada sesuatu yang dia nggak suka, dia memang langsung interaktif gitu loh. Ya, jadi kalau saat ini ada kabar berita seperti itu, diduga menembak orang ya, kasusnya penembakan. Aku sih agak miris karena memang aku lupa ya, kalau nggak salah dulu juga sempat ada kasus juga. Itu di tahun berapa gitu, 2005 apa berapa, ada kasus juga yang sama. Jadi maksudku adalah saat ini kan kita nggak boleh arogan, apapun masalahnya mungkin bisa langsung, jangan melakukan dengan senjata tajam, apalagi membawa pistol ya kan. Coba nanti saya coba tanya lah sama pihak keluarga ya, karena saya juga baru hari ini dengar infonya dan rasanya kalau ngomong jujur saya nggak percaya sih. Karena kedekatan kita terakhir ya itu tadi ya, agamis sekali terakhir anak itu. Yang pasti saya prihatin dan saya pengen tahu jadi apa sih penyebabnya. Iya, bukan artinya apa yang menyebabkan seorang Gatan yang saya kenal terakhir belakangan ini sudah sangat agamis, sudah sabar, kadang nasehatin saya urusan agama, ya pakai doa apa segala macam. Berarti kan ada sesuatu yang memancing emosional atau membuat dia lepas ya, tidak bisa kontrol diri. Nah itu tentunya apa sih yang menyebabkan itu, sehingga saya sebagai kawan yang terakhir masih berkomunikasi juga percaya nggak percaya lah gitu dengarnya. Saya nggak tahu, dia nggak pernah cerita soal itu, dia nggak pernah nanya soal itu juga sama saya gitu. Jadi saya nggak tahu, kalau ditanya itu demi Allah demi Tuhan saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Kalau dia punya harusnya dia bisa gabung sama saya kan. Saya kan di perkumpulan senjata api bela diri dengan izin khusus gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.